Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi OPM. Perkenalkan, nama saya Ferdi Jananta Agung Permana, nomor NRP 36, dan dua teman saya yaitu Diajeng Happy, nomor NRP 37, dan Roisul Abror, NRP 38. Kami akan membahas untuk yang pertama yaitu definisi dari OPM sendiri, kemudian fungsi, kemudian jenis, karakteristik, contoh soal, dan yang terakhir yaitu kegunaan dalam bidang telekomunikasi. Definisi OPM. OPM adalah jenis Integrated Circuit atau IC yang memiliki dua input, satu inverting dan satu non-inverting, dan juga memiliki satu output. Fungsinya adalah untuk menguatkan perbedaan tegangan antara kedua input tersebut, sehingga output yang dihasilkan proporsional terhadap perbedaan tegangan input. Jadi, untuk input dari OPM sendiri itu ada dua, yaitu inverting dan non-inverting. Untuk inverting itu yang pada simbol negatif dan yang non-inverting pada simbol positif. Kemudian juga memiliki output hanya satu. Selanjutnya yaitu fungsi utama OPM. OPM sendiri itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai penguat tegangan. Pada penguat tegangan, OPM digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan penguatan sinyal, seperti pada mikrofon, sensor, dan lainnya. Yang kedua, yaitu pembanding atau komparator. OPM dapat digunakan untuk membandingkan dua tegangan dan menghasilkan output yang tinggi atau rendah tergantung pada input mana yang lebih besar. Yang ketiga yaitu integrator dan diferensiator. Fungsi OPM untuk operasi matematis seperti integrasi dan diferensiasi dalam sinyal analog. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai filter aktif. OPM digunakan dalam rangkaian filter untuk melewatkan atau memblokir frekuensi tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis OPM. Yang pertama itu ada non-inverting OPM. Rangkaian non-inverting amplifier adalah salah satu jenis rangkaian penguat OPM yang menguatkan sinyal input tanpa membalik fase, atau output memiliki fase yang sama dengan input. Pada rangkaian ini, sinyal input diberikan pada terminal non-inverting atau plus, sementara terminal inverting atau yang negatif terhubung ke rangkaian putar balik. Jadi untuk non-inverting OPM ini inputnya itu masuk pada terminal non-inverting atau yang simbol plus ini, dan terminal invertingnya itu terhubung ke rangkaian umpan balik dan ground. Nah, adapun sifat-sifat dari non-inverting OPM, yaitu yang pertama, impedansi input sangat tinggi, kemudian impedansi outputnya rendah. Terus yang ketiga, jika sinyal input berupa sinyal DC atau sinyal DC yang memiliki komponen AC, maka OPM dapat menggunakan satu daya tunggal atau plus dan ground. Jika sinyal inputnya adalah murni sinyal AC, maka sumber tegangan untuk OPM menggunakan sumber tegangan ganda, yaitu plus dan negatif. Kemudian yang terakhir, tidak ada perbedaan fasa antara sinyal input dan sinyal output. Jenis yang kedua yaitu inverting OPM. Rangkaian inverting amplifier adalah konfigurasi OPM di mana sinyal input diberikan ke terminal inverting atau yang negatif OPM. Sedangkan terminal non-inverting atau yang plus itu dihubungkan ke ground. Rangkaian ini menghasilkan output yang merupakan versi terbalik dari inputnya, baik dalam fase maupun polaritas. Dengan kata lain, sinyal output memiliki fase yang berlawanan dengan sinyal input. Dapat dilihat dari gambarnya, jadi tegangan inputnya itu
masuk melalui terminal inverting, dan terminal yang non-inverting itu terhubung dengan ground. Adapun sifat-sifat dari inverting op-amp, yaitu yang pertama, impedensi input pada konfigurasi inverting relatif rendah dibandingkan konfigurasi non-inverting. Yang kedua, karena op-amp ideal memiliki impedensi input yang sangat tinggi, maka arus yang mengalir masuk ke terminal input op-amp itu sendiri sangat kecil dan bisa diabaikan. Kemudian yang terakhir yaitu arus yang masuk ke terminal inverting menghasilkan tegangan keluaran melalui proses penguatan. Kemudian jenis yang selanjutnya yaitu differential op-amp. Differential amplifier adalah jenis rangkaian op-amp yang menguatkan perbedaan antara dua sinyal input. Rangkaian ini sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan penguatan sinyal dengan mengabaikan sinyal noise atau interferensi yang mungkin ada di kedua input. Differential amplifier juga dikenal sebagai penguat selisih karena outputnya bergantung pada selisih tegangan antara dua input. Jadi untuk gambar rangkaian dari differential op-amp kurang lebih seperti ini, di mana untuk inputnya itu dari terminal inverting dan terminal non invertingnya terhubung dengan dua resistor. Selanjutnya, sifat-sifat differential op-amp. Yang pertama, output dari differential op-amp tergantung pada selisih antara tegangan input di terminal non-inverting atau V plus dan inverting V min. Differential op-amp memberikan penguatan yang stabil dan linear terhadap selisih tegangan input. Differential op-amp biasanya memiliki impedensi input yang tinggi pada kedua terminal input. Kemudian yang terakhir, impedensi tinggi ini membantu mencegah pengaruh loading atau beban pada sumber sinyal input dan mempertahankan keakuratan pengukuran sinyal. Selanjutnya yaitu karakteristik dari op-amp. Karakteristik dari op-amp sendiri dibagi menjadi dua, yaitu op-amp ideal dan op-amp praktek. Untuk op-amp ideal memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama voltage gain tak berhingga, bandwidth tak berhingga, impedensi input tak berhingga, impedensi output 0, dan tegangan output 0 bila tegangan input 0. Ada juga yaitu tegangan input atau Vin muncul antara dua terminal input dan tegangan output adalah AV-Vin yang berada pada terminal output. Kemudian untuk karakteristik op-amp praktek, yaitu yang pertama adalah voltage sangat tinggi, kemudian input impedance sangat tinggi, output impedance sangat rendah, dan bandwidth lebar. Sekian pemaparan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait contoh soal dalam op-amp. Nah, di sini ada dua jenis contoh soal. Yang pertama yaitu soal op-amp untuk non-inverting. Nah, dapat dilihat pada gambar yaitu diketahui Vin sama dengan 2 volt, R1 sama dengan 6 ohm, dan VR sama dengan 10 ohm, dan RL sama dengan 3 kilo ohm. Di mana yang ditanyakan adalah Vout yang dihasilkan dari rangkaian tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu rumus dari Vout sendiri yaitu sama dengan 1 plus RF per RI dikali Vin, di mana diketahui yaitu 1 ditambah 10 per 6 dikali 2 itu menghasilkan Vout yaitu sebesar 3,555 volt. Nah, selanjutnya ini untuk jenis soal op-amp inverting. Nah, inverting ini sendiri yaitu diketahui pada gambar yaitu VI-nya 6 mV, RI-nya 5 kilo ohm, dan RF-nya 40 kilo ohm. Yang ditanyakan yaitu tegangan output yang dihasilkan. Nah, dapat diketahui nih dari penyelesaiannya ada Vout sama dengan minus RF per RI dikali Vin, di mana Vout-nya sendiri RF-nya itu diketahui 40 kilo ohm dan 5000 ohm dikali 0,006 volt sama dengan Vout-nya sama dengan minus 0,048 volt. Kenapa minus? Karena ini ada perbedaan fase.
Nah, selanjutnya yaitu poin selanjutnya terkait kegunaan dalam bidang telekomunikasi. Jadi, kegunaan op-amp dalam bidang telekomunikasi itu yang pertama digunakan untuk filter sinyal, yaitu untuk menghilangkan noise atau untuk memisahkan frekuensi tertentu, di mana untuk memastikan bahwa hanya sinyal yang diinginkan yang dapat diteruskan. Yang kedua yaitu untuk penguat sinyal, yaitu digunakan untuk memperkuat sinyal yang lemah dari sumber seperti mikrofon atau antena yang digunakan untuk sistem telekomunikasi. Nah, yang terakhir ini yaitu buffer sinyal. Jadi, op-amp ini akan mengisolasi rangkaian input dari output untuk mencegah beban dari mempengaruhi sumber sinyal. Jadi, ini tuh penting untuk menjaga stabilitas dan integritas sinyal dalam sistem telekomunikasi. Oke, baik, terima kasih.